Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah salah satu sifat Allah yang maha pemberi juga penyayang. Jadi ini tidak bisa dipisahkan walaupun di sini ada wawunya Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'mati tatimmus shalihat asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, pengurus DKM serta seluruhnya perangkat-perangkat bidang peribadatan dan yang lainnya, sampai pada seluruh yang berkaitan dengan kemakmuran masjid, guru kita yang Allah muliakan. Tadi ada Pak RW yang baru sampai di tanah air dari tanah suci. Alhamdulillah jamaah haji Indonesia beberapa hari ini sudah mulai. Ketika perang kan terhambat penerbangannya itu. Sebelum perang ada isu bom. Jadi dan yang jadi target adalah Indonesia salah satunya. Alhamdulillah, tapi tidak kejadian. Allah masih melindungi karena memang sudah takdir kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beberapa kejadian memang di Selat Sunda ancamannya itu. Nah, alhamdulillah turunnya di Medan, di Kuala Namu, tapi tidak boleh dekat-dekat dengan area bandar di ujung. Bahkan yang jamaah Depok Kloter 12 itu jalan tidak dikasih tahu ada informasi itu. Nah, kita bersyukur kepada Allah, saudara-saudara kita, sampai nanti tanggal 10 masih ada perpulangan jamaah haji di Depok sampai selesai. Mudah-mudahan semua pelaksanaan haji diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita patut bersyukur nanti Pak RW biar mimpin doa kalau nanti pas penutup masih segar dan fresh, tidak ada hijab. Kalau saya masih ketutup hijabnya. Jadi salah satu orang tua kita mengajarkan kalau memang mau cepat berangkat satu, nggak usah malu kalau ada orang mau berangkat haji, datang aja, pede aja, nggak usah pakai diundang, datang aja. Walimatus safar ya misalnya, oh saya nggak diundang, datang aja udah. Kalau ditanya sama tuan rumah, saya kan nggak ngundang, pengen berangkat kayak bapak, udah nggak bakalan marah. Yang kedua, orang tua kita dulu suka nitip amplop, duitnya biar dibawa ke sana. Kalau dulu ditukarkan dulu, sekarang nggak usah. Uang Indonesia itu membuat iri saudara-saudara kita di Asia Tenggara ini, Asia Timur ini. Sebagian tetangga kita tidak laku di sana, tapi 50.000 Indonesia, 100.000 Indonesia, aku ya Pak Haji ya. Akan digini-gini kan sama pedagang di sana, ada yang bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Yang ketiga, pas pulang kalau bisa jangan sampai masuk rumah dulu, cegat aja. Jadi untuk bapak-bapak yang pulang dari sana jangan kaget kalau memang budaya kita itu sebelum sampai rumah ya Ustaz, jegat dulu memang itu ya Pak, gitu, cepet.
Ada lagi dulu mah kirim-kirim foto, tapi sekarang dilarang. Ternyata disimpannya bukan didoain, yang di tempat berenang itu yang diselip-selipin, jadi motorin di sana. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, setelah melewati kita Idul Fitri, Idul Kurban kemarin, bisa bersilaturahim kembali. Saya masih dikasih sisa-sisa kita usia bersilaturahim dengan para jamaah pengurus masjid di sini, dan diundang untuk sama-sama kita tabarukan kepada para ulama. Terus juga diamanahi tentang kita sama-sama mengkaji akidah. Jadi ada di dalam akidah itu dasarnya itu berpikir, akal, logika, teologi. Nanti yang sudah yakin masukkan ke hati, yang ragu dibuang. Terus mengkaji seperti itu. Kayak Nabi Ibrahim itu kan awalnya memang siapa yang mengajarkan? Kok Tuhan gak gerak-gerak ini? Kok saya bisa senyum? Kok ini Tuhan nggak bisa senyum? Analisa. Tapi memang ada rambu-rambunya, Pak. Tidak boleh sembarangan kita. Itu kan Nabi, Rasul memang sudah punya fondasi yang kuat. Kalau kita tidak boleh, alhamdulillah, ulama kita yang dulu sudah capek, urat-urat berpikirnya, sarafnya, waktunya, gitu, energinya sudah duluan. Jadi kita tinggal menerima mateng. Tinggal seperti ini. Begitu, tapi ada nanti logika kita yang harus berjalan. Itulah salah satu iman kita 100% sempurna. Jadi nggak mentang-mentang lahir bapak saya Islam, ibu saya Islam, udah yakin Allah, udah nggak usah ngaji, itu nanti masih ngambang. Kalau itulah, jadi salah satunya akidah. Selama 13 tahun Rasulullah menanamkan akidah kepada sahabat itu, sampai sahabat yang usianya 6 apa sampai 7 tahun tidak mau ikut hijrah yang kedua itu, kan sekarang Muharram itu nggak pakai bantah. Itu Sayyidina Ali, sudah ya Rasul, saya tinggal di sini, saya selimut. Nah, silahkan tugas selanjutnya Sayyidina Abu Bakar sampai Gua Sur, patok ular sampai ke Yasrib sana Madinah. Tapi sebelumnya itu yang menyebabkan hijrah itu bukan perintah Allah, inisiatif. Karena saking nggak nahan itu, ada sahabat yang ditusuk dari, duburnya sampai ubun-ubun. Sekeluarga kan, pakai besi panas. Perintah Abu Jahal itu tusuk terus tembus. Itu secara basariah Rasulullah nggak tega, walaupun bakalan masuk surga itu nanti. Nah, hijrahlah, tapi bukan ke Madinah, ke Habasyah, Ethiopia sekarang itu Afrika. Makanya di Afrika, cuman di sana air aja susah di Afrika. Rajanya itu nagis sampai salut karena gelombang kedua yang ke Afrika itu, ke Ethiopia itu, saudaranya Sayyidina Ali, Ja'far, sahabat Ja'far bin Abi Thalib ke sana. Dengan akhlak, dengan budi pekerti yang diajarkan Nabi. Tapi yang ketiga, yang puncaknya ini ya ke Madinah itu, yang dikejar-kejar setiap detik, ngumpet. Karena orang kafir Quraisy itu begitu tanah diambil itu tercium, ini baru 1 jam lewat, oh ini jejak kudanya Abu Bakar, ini jejak kudanya Rasul, itu hafal. Jadi orang Arab itu yang Baduy betul sekarang, yang sekarang ngangon unta, tapi bukan orang miskin ngangon unta, tapi di rumahnya Mercy, Volvo. Itu diginikan kalau emang asli keturunan paham. Wah, ini orang yang lewat belum mandi junub itu ketahuan, Pak. Tanahnya doang, tanah. Itu memang keturunan karunia dari yang kuasa. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita pada awal bulan Muharram ini 1447 Hijriah, 1400 tahun yang lalu. Tonggak ini penuh dengan tetesan air mata tentunya, sahabat-sahabat. Dan iblis itu berupa masih wujud,
Tidak seperti sekarang ngumpet-ngumpet saat itu. Masih tahu Abu Jahal, Abu Lahab itu terang-terangan fisiknya, kelihatan fisiknya. Yang namanya setan abyad itu putih pucet karena saking tuanya itu. Begitu berhadapan dengan Nabi, ini namanya iblis laknatullah itu, yang tidak bisa bohong. Kalau bohong langsung jadi abu, itu sumpah dengan Allah. Hadirin yang Allah muliakan, kitab yang kita insya Allah sama-sama kaji namanya Aqidatul Awam karangan Sayyid Ahmad Al-Marzuki, itu gurunya Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan punya murid namanya Syekh Nawawi Al-Bantani di Tanara itu. Jadi ini syarahnya namanya Nuruz Zolam. 80% akidah, 10% nanti ada sejarahnya, juga ada tasawufnya. Jadi memang ulama itu nggak lepas itu, fikih, sejarah. Jadi matang kita enak. Jadi nanti jangan kaget hadirin kalau ada guru-guru kita yang mengkaji fikih ada tasawufnya. Ya memang kitabnya udah isinya begitu sekarang. Alhamdulillah sudah enak kita dapat semuanya nanti. Jadi ada lagi Imam Nawawi yang mengarang kitab-kitab seperti Riyadhus Shalihin, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu. Beliau kalau tidak salah usianya belum sampai 40 wafat, belum menikah. Jadi yang belum menikah itu bukan Syekh Nawawi, tapi Imam Nawawi dari Damaskus. Yang masjidnya itu sempat dibom itu di Syria, di Damaskus. Nah itu tempat Imam Ghazali nulis kitab Ihya itu di Damaskus. Ini kita tabarukan itu. Kalau Sayyid Ahmad Marzuki itu beliau dikasih penglihatan fisiknya terbatas, tidak bisa melihat. Tapi begitu dibuka jubahnya di sini, itu pancaran cahayanya ratusan. Nah, ketika Syekh Nawawi mengajukan kitab Nuruz Zolam ke Syekh Zaini Dahlan, kata Syekh Zaini, ini satu pun tidak ada yang luput dari yang ingin saya karang selama 4 tahun belum jadi itu Syekh Zaini Dahlan. Sempat kita bahas, kalau gitu yuk kita ke guru saya, ke Syekh Al-Marzuki ini. Kata Syekh Al-Marzuki, itu kamu di bab itu kurang alif satu. Kurang alif satu. Kata Syekh Nawawi, kok bisa tahu? Padahal nggak bisa ngelihat. Ya ini salah satu dari akidah juga. Dibuka oleh beliau. Beliau memancar semua cahaya dari sini. Terpancar semua. Syekh Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Marzuki itu gurunya Syekh Zaini Dahlan. Kama qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin. Mudah-mudahan beliau berdua meridhoi kita menjalankan akidah ini, akidah yang benar. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu katanya itu milik NU. Ya silahkan boleh. Bukan milik Muhammadiyah. Ya enggak juga. Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang diidentikan dengan sekarang ini kan ada NU, ada Muhammadiyah. Persis gimana ya Muhammadiyah kalau menjalankan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah sama kayak Muhammadiyah. Kenapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu maksudnya adalah akidah yang dikaji itu sifat Allah 20. Ada yang jaiznya 1, yang mustahilnya juga ada. Malaikat, sifat Rasul, yang jaiz, yang wajib, itu sesuai sampai kepada mentoknya kepada Nabi, itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada yang nambahin di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di situ. Di Indonesia ditambahkan ada An-Nahdiyah, ada Al-Muhammadiyah, ada yang lainnya. Itu benteng kebangsaan itu namanya. Intinya ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Kalau pakai Al-Mu'tazilah tidak cocok di Indonesia. Kalau pakai Jabariyah juga tidak cocok. Jadi padanannya itu bukan NU, bukan Muhammadiyah kalau Ahlus Sunnah. Jadi kurang tepat.
Jadi kalau kita ngukur bagusan mana Masjid Al-Furqan dengan Masjid Nabawi, ya udah nggak cocok perbandingannya. Itu jadi sudah kurang tepat padanannya. Nah, yang pas itu yang sepadan, yang seleting, atau lebih parah lagi kalau Mu'tazilah itu bagusan mana Masjid Al-Furqan dengan pasar A ya, kan udah nggak sepadan lagi, itu lebih loncat lagi perbandingannya. Nah, kita mulai dengan membaca beberapa nazomnya. Membaca nazomnya saja kalau di pondok-pondok kan habis isya, habis maghrib, habis subuh itu. Jadi anak-anak tuh nggak pakai ngapal ya, alhamdulillah kayak biasa saja. Apalagi bapak ibu yang dulu ini kayak bacaan sebelum banyak salawat-salawat di YouTube ya ini. Wujud kidam bako. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifah Wallahu mawjudun qadimun baki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahyu qadir mudirun alimun bikaisayu sami'unil basiru wal mutakallim lahu sifatun sab'atun tanantazim Faqudratun iradatun sam'un basar Hayatunil ilmu kalamun istamar Wajaizun bifadlihi wa adli Tarkun likulli mumkinin kafi'ali. Masih banyak. Ini yang 10 bait itu sampai sifat wajib Allah yang 20 dan jaiznya. Hadirin yang Allah muliakan, kalimat yang beliau torehkan itu abda'u bismillahi warrahmani, kita diajarkan memulai sesuatu itu dengan pemasrahan diri kita, bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan itu dengan menggantungkan sesuatu itu dengan zat yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zat ya, zat. Boleh berpikir tentang zat Allah tapi tidak boleh bablas. Jadi nanti kalau artinya bablas itu kelewatan, ada batasan. Kita boleh contoh misalnya, ini siapa ya yang bikin rumah? Oh, tukang. Tukang siapa ya? Oh, tukang dapat ilmunya dari mandor. Mandor dari mana? Oh, mandor belajarnya ke insinyur. Terus itu kalau belum mentok berarti belum masuk kepada zat Allah. Berarti itu harus masih terus, runtutannya masih jalan, masih jauh. Berarti ini bukan yang dimaksud dengan zat. Itu kalau dulu kan sampai ke situ ulama itu mengkaji. Sekarang sudah kita tahu lafaznya namanya lafaz Allah. Zatnya zat Allah. Ada yang bilang zat lahu, zat ahad. Ada di dalam surah Al-Ikhlas itu. Jadi sesuatu itu kita harus menyebut saja, lisan itu menyebut. Kemarin ketika kurban, kalau beberapa ulama tidak mengucapkan bismillahi Allahu Akbar, tidak apa-apa, yang penting bismillah. Buru-buru misalnya.
sapinya motong 20, nah, bismillah. Tapi yang pertama memang sunnah bismillah ya Allah. Ada yang bilang tidak sah, dagingnya bangkai. Ada ulama yang memang kalau yang pertama pakai bismillah Allahu Akbar, boleh yang kedua, tapi itu lemah. Setiap satu hewan kurban harus bismillah Allahu Akbar, karena beda. War-Rahmani, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini adalah salah satu sifat Allah yang maha pemberi juga penyayang. Jadi ini tidak bisa dipisahkan, walaupun di sini ada wawunya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu sudah pemberi juga penyayang. Allah tuh enggak memberinya begini, sono, tidak. Allah itu maha pemberi, maha pemberi. Jadi begitu kita sakit itu kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pertama harus kita tanamkan itu apa? Diri. Begitu kita tahu-tahu meriang, ya badan meriang deni. Itu salah satu ciri orang itu kena musibah. Bisa jadi dirinya kena azab, tapi bukan untuk orang lain, untuk dirinya. Kalau orang itu begitu kena, ya meriang deni, alhamdulillah, itu masih mending. Atau ya saya mungkin suruh istirahat, itu sabar kan. Nah, kalau sabar itu kafarat, penghapus dosa. Berarti kalau tidak sabar itu ngeri. Ini akidah kita, kalau kena sakit atau apapun, Ar-Rahmanir Rahim itu harus yakin. Walaupun nanti begitu dirunut kata dokter, Bapak banyak minum es nih, itu sebabnya aja. Jadi kita berangkat ke dokter itu memperkuat keyakinan kepada Allah. Makanya salah satu rujukan ulama berobat. Apalagi setelah ada Ibnu Sina ke sini kan, ke Eropa apa, dibedah, nah, itu boleh. Di Indonesia tidak kalah canggih. Jangan dibilang misalnya berangkat, saya mau ke Pak Haji itu, saya meriang, Pak Hajinya cuma ngambil air doang, diusap, sembuh. Sirik katanya. Tidak, sama dengan Ibnu Sina. Cuman ini belum dimetodekan yang ini. Dan dia nggak boleh masuk akademisi. Itu ya. Tapi Ibnu Sina sudah diakui keilmuannya oleh dunia. Sementara Pak Haji ini zikirannya tidak dibuka. Makanya begitu berobat ke Pak Haji, niatnya ya Allah, saya niat untuk menyembuhkan diri saya atas perintah berobat. Kecuali yang lain-lain yang ada apanya, tambah-tambahannya yang lain yang ragu, ya udah cari yang lurus dulu. Kalau ragu jangan. Jadi itu Ar-Rahmani. Ternyata sakit juga pemberian Allah yang Rahim. Itu begitu dipikir, kalau saya nggak meriang seminggu, ternyata kemarin di sana itu ada apa, pendaftaran apa itu, judi online misalnya. Wah, saya bisa jadi masuk karena teman-teman saya semua misalnya gitu. Jadi hikmah di belakangnya, kalau kita sabar, kafarot, terus nanti ketemulah hikmah. Tapi kalau datang tadi yang pertama, tahu saya meriang, udah kayak orang nggak bersyukur, itu bisa jadi untuk dirinya penyiksaan. Ada lagi, begitu datang ini jarang-jarang juga yang ini, yang tengah-tengah yang tadi yang sabar lah. Begitu kena meriang, Bapak bilang alhamdulillahirabbil alamin. Bukannya alhamdulillah itu apa? Bukan. Alhamdulillahirabbil alamin meyakini ini Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah
Jadi hikmah yang tadi nunggu seminggu ini cepat gitu. Nah inilah yang orang tanda-tanda mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemarin Anda bom nggak dikasih tahu Pak, itu di pesawat. Itu pesawat bisa ribut di atas goyang begini. Kalau 440 jamaah dikasih tahu ada teror bom. Dan saya dikasih message-nya yang sudah ditranslate ke Indonesia, itu jangankan namanya penerbangan di atas, itu kata-kata bom gitu aja, itu harus turun pesawat. Itu SOP udah. Kalau pesawat, mobil saja harus berhenti, kereta harus berhenti, dicek dulu. Apalagi ini jamaah. Wah ini detail banget, bikin serem. Pilot, udah gitu emailnya sampai ke pilot. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, Bapak Ibu, yang terjadi nanti di keluarga, di Bapak Ibu, di kita, itu bisa tidak? Itu dikembalikan secepatnya bahwa ini adalah pemberian Allah yang di belakangnya tidak mungkin Allah itu cemberut. Jadi itu keyakinan kita. Nah kalau ini sudah yakin, mantap, masukkan ke hati. Nanti energinya keluar jadi akhlak. Nah, itu nanti bisa belajar akhlak di situ. Jadi 13 tahun Nabi menanamkan ini, sampai ke kita manfaatnya dari sahabat kayak apa. Contoh Ar-Rahman Ar-Rahim, sahabat Muawiyah masih saudara dengan sahabat Ali. Ya Ustaz ya. Masih saudara ini. Saya sama Ustaz masih saudara. Saya nggak sepakat. Ali masih muda gitu. Saya masih muda. Jangan Muawiyah. Terus saya nggak sepakat dengan kepemimpinan Ali yang terlalu musyawarah. Kalau menurut sahabat Muawiyah harus udah tutup, tentuin aja hukum itu sesuai dengan hukum Al-Quran. Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus kita bilang bahwa Muawiyah pengkhianat. Di dalam akidah Ahlus Sunnah, kalau kita bilang Muawiyah pengkhianat, itu batal, Pak. Karena sahabat posisinya. Kita nggak punya akhlak terhadap sahabatnya. Ceritakan saja sejarahnya. Tapi di belakang sahabat Muawiyah itu bertobat. Ketika ada perang nih, sahabat Muawiyah gitu, azan Allahu Akbar, yang imam Sayyidina Ali, enggak protes itu, enggak keluar dari shop itu. Saya berbenturan dengan saudara saya B. Masalahnya kecil doang. Sholat enggak mau kan? Kita itu enggak mau, kadang-kadang bikin jamaah sendiri. Tapi akhlaknya sahabat beda dengan kita. Walaupun berbeda dalam prinsip misalnya politik, jamaah mengikut siapa yang paling utama itu. Makanya tidak boleh mencaci maki sahabat. Di dalam akidah Ahlus Sunnah batal. Itu. Ar-Rahman Ar-Rahim yang Allah berikan sejarah itu sudah pasti Ar-Rahim. Itu ada tentara Romawi ngilikin. Kalau sekarang mah Iran lah dan Israel. Kata Israel ada yang datang tuh. Ini kamu ini bomnya kurang bagus. Masih kali itu masih ketembus itu. Oh iya, saya minta bom, minta nuklir yang lebih keren dong. Sahabat Muawiyah itu sedang berperang dengan kelompok Sayyidina Ali. Tentara Roma itu datang. Saya bantu perlengkapan perang. Tidak, lah. Ini urusan saya dengan Ali. Ali saudara saya. Kalau kamu ikut campur, kamu yang saya penggal. Kata Muawiyah. Bisa nggak kita sekarang begini? Lagi berseteru, saya berdua. Ada orang lain manasin. Kamu nggak usah ikut campur. Enggak malah. Cuma ente doang nih yang ngertiin aneh kan begitu. Sekarang. Akidah Ar-Rahman Ar-Rahim, apa yang Allah sudah berikan pasti ada nilai kasih sayang, hikmahnya di belakang. Jadi kalau berseteru jangan cerita-cerita. Suka ada kompornya. Itu hebatnya. Sahabat itu beda. Tidak boleh kita mencaci sahabat. Ada email ihsani sampai jam berapa?
sampai jam 6. Ada imil ihsani, yang daim itu terus menerus. Allah itu tidak akan terkalahkan oleh, maaf ini, bapak yang tidak sholat tidak dikasih rezeki, tidak. Daim Allah itu tetap hidup. Kita itu kadang-kadang sholat kelewat itu. Kadang-kadang kita lupa sedekah, rezeki tetap. Jangan berpikiran sempit terhadap Allah, bahwa Allah itu akan menyetop rezeki kita gara-gara kita tidak sedekah. Tapi akhlaknya apa, pantas Allah ngasih kita rezeki, kita tidak sedekah di situ. Makanya nilai akidah tidak boleh lepas dengan nilai akhlak kita kepada Allah. Kan Sayyidina Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Seharusnya tidak sholat juga tidak apa-apa. Tapi kata Rasul, malu saya sholat ini bukan karena saya mau masuk surga. Itu umat saya sampai yaumil kiamah di pinggir-pinggir jurang neraka. Jadi sholat Rasul itu kadang-kadang ngodoin sholat kita yang sekarang. Yang dapat kasih sayang, Allah tetap dikasih rizki, tetap dipanjangkan umur, jadi umur kita berkah. Barangkali yang jamaah haji pulang selamat itu gara-gara doa Rasul. Itu hadirin, daimil ihsani, dan ihsan udah langgeng ihsan. Kita kadang-kadang kan tidak terganggu kita oleh ketidaksukaan kepada orang, enggak jadi bantu orang itu. Ini uang udah di tangan nih, saya bantu. Begitu ada orang lewat, mau kemana Pak Haji? Ini saya mau bantu sih, itu anaknya si Fulan. Anaknya kan semalam mabok Pak Haji. Enggak jadi, uangnya udah di tangan. Jadi kita itu belum sampai kepada daimil ihsan. Jadi ada di jalan distorsi informasi itu membuat kita tidak jadi. Allah enggak begitu. Allah, karena itulah bedanya kita dengan Khalik itu. Jadi akidah kita harus yakin itu. Kenapa tidak yakin? Masuk setan itu. Oh, ternyata Allah itu gara-gara saya nggak sholat doang. Bisa dua, kalau positif bagus, dia rajin sholat. Kalau enggak, makin meninggal sholat. Nah ini harus ada rambu-rambu guru, dan kita ada kajian seperti ini dengan para guru di masyarakat di sini itu seperti itu. Jadi Pak, saya kadang-kadang malas, ya terus saja belajar terus, kita sampai terus belajar terus, jangan putus asa. Siapapun belajar semua. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Jadi alhamdulillahil qadim. Jadi pujian bagi Allah itu qadim. Qadim itu kan Allah itu tidak ada yang mendahului. Kalau logika kita begini, ini dunia terbuat dari kosmos. Kosmos siapa? Oh, kosmos itu ini. Terus yang buat kosmos siapa ya? Oh, sampai mentok kepada Allah. Ini pikiran berbahaya. Yang menciptakan Allah siapa? Itu menyamakan logika makhluk dengan stop di situ, udah itu akidah. Tidak boleh lewat, nggak boleh. Karena apa? Super kodim Allah itu. Super kodim. Kalau Allah ada di belakangnya, itu bukan Allah. Batal berarti kholiknya gitu. Di kholiknya batal. Jadi kita kalau belajar begini nggak gampang dibohongi orang. Informasi-informasi yang tidak valid itu begitu mengkaji. Ini dari mana? Ini dari mana? Benar tidak? Ini al-qadimil awal, sudah terdahulu dan lebih awal. Jadi Allah tidak ada yang mendahului, dan kata-kata dahulunya itu lebih dahulu Allah, lebih dahulu Allah. Al-akhiril baqi bila tahawuli, yang sampai tidak ada akhir dan perubahan Allah itu tidak ada. Jadi Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau di pikiran kita kok nggak masuk akal, ketidak masuk akalannya itu karena membandingkan Allah dengan
dunia yang kita lihat itu aja. Allah tidak ada awalnya, tidak ada akhir. Jadi ada yang tidak ada awal, ada yang tidak ada akhir. Siapa? Ya Allah. Ada yang awal, ada yang tidak ada akhir. Tapi karena adanya yang maha awal dan maha akhir, manusia itu nanti tidak ada akhirnya. Di akhirat kan nggak ada. Kita nggak ada akhirnya ya di akhirat. Tapi ada awalnya. Summa salatu wassalamu syarmada ala nabi khairi man qad wahada. Jadi kemudian kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairi man qad wahada, sebaik-baiknya manusia yang mengesahkan Allah itu ya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi, kepada para keluarganya itu sebagian ulama Ibnul Mubarak itu mengatakan bahwa sampai kepada kita alihi itu. Jadi ada dua pendapat. Alihi itu keluarga inti baginda Rasul, makanya diawali sebelum sahabat. Atau sampai kepada umatnya yang paling akhir, ya kita atau setelah kita nanti. Itu kenapa? Karena kitalah yang paling dinantikan oleh baginda Nabi. Sahabat mas setiap hari kelihatan. Jadi walaupun dia baru beberapa tahun, nempel kulitnya melihat wajah Rasul sahabat. Tapi sudah dewasa tapi tidak melihat berjumpa dengan Nabi secara fisik, bukan sahabat. Jadi beruntung sekali derajat sahabat. Tidak boleh kita membandingkan satupun sahabat buruk. Itu akhlak. Waman tabi, dan yang mengikuti para sahabat ya. Tabi'in, para ulama, sampai kepada kita juga. Ya, akhir-akhirnya sebetulnya kita ini umat Rasulullah di akhir zaman. Sabila dinil haq, jalan agama yang hak. Ghairu mubtadi, yang tidak suka nambah-nambahin. Maksudnya nambah-nambahin apa? Bid'ah. Bid'ah dalam persepsi ahlu sunnah bukan bid'ah yang sekarang sering dilontarkan. Kunut bukan bid'ah. Apalagi? Bid'ah itu maksudnya, salah satunya contoh, sholat subuh 2 rakaat tambah 1. Atau kurangi 1. Kosor misalnya, saya mau ke Jawa Timur, sholat subuhnya. Itu saja. Berbuat baik kepada ibu aja, istri mah nomor 2, itu bid'ah dalam agama. Dua-duanya tidak boleh dibandingkan. Saya mah ke orang tua saya aja ngasih duit, ke mertua nggak usah, itu bid'ah, urusan sendiri. Kalau bisa akhlaknya kita ngasih ke mertua, istri suruh ngasih ke orang tua kita, itu yang aman. Di Betawi kan begitu. Itu jadi maksudnya bid'ah itu bid'ah yang syariahnya sudah lengkap ditambah-tambahin. Itu hebatnya sahabat itu, tidak ada bid'ah. Jadi bid'ah ini maksud bukan bid'ah yang suka dilontar-lontarkan saat ini. Maksudnya bid'ah di sini adalah yang menambahkan syariat pokok, itu namanya bid'ah. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah, dan setelah tadi itu pujian, hadirin dan sebagainya, fa'lam maka ketahuilah biwujubil ma'rifah, wajib mengenal sifat Allah itu wajib. Jadi wajib, hadirin, mudah-mudahan kita nanti sampai selesai lengkaplah keimanan kita, bukan karena kita ngaji ini, tapi sudah termasuk kepada murid-muridnya beliau sampai kepada Rasul. Jadi wajib mengimani, mengetahui secara benar sifat-sifat Allah. Ini kitab, buku lah misalnya, buku ya. Itu namanya sifat, Pak. Warnanya coklat itu namanya, ini zat. Warnanya coklat itu sifat. Sifat tidak bisa mewakili zat. Begitu saya tutup pakai sampul, dipanggilnya apa? Tetap, kalau kita sebut awal buku, buku.
sifatnya akan berubah, tapi sifat Allah tidak berubah. Artinya apa? Allahnya. Jadi kita di zat Allahnya, untuk memikirkannya makhluknya melalui sifat-sifat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Wajibilillahi asyrina sifah, ada 20 sifat wajib itu yang tersandang kepada sifat, kepada zatnya Allah. Wallahu mawjudun, maka Allah itu mawjudun, super ada. Kalau dunia ini saja bisa kita injak, Allah lebih dari itu. Tapi injakan kita kepada bumi dengan injakan kita berharap kepada Allah berbeda. Mukhalafatun, jangan disamakan. Kok enggak kerasa ya dipegang Allah di mana? Itu. Jadi super ada. Pencetak kitab ini pasti ada yang bikin. Gak mungkin kitab ini datang sendiri. Oh, percetakan. Percetakan gak mungkin bisa gerak sendiri. Oh, ada yang punya. Yang punya juga nggak bisa, penulisnya awalnya. Nah, itu yang sampai kepada penulis itu namanya, yang membuat alam semesta ini namanya Allah. Itu maujudun, super. Jadi kalau ada minimarket, ini supermarketnya. Kalau di belakang supermarket masih ada misalnya yang tinggi lagi hiper, berarti itu Allah lah hipernya. Masih ada lagi, berarti ini bukan Allah, yang di belakangnya gitu. Jadi super maujud berarti merasakan keadaan Allah itu harus berbeda dengan merasakan adanya bumi. Tapi pasti lebih ada dari bumi. Tidak mungkin bumi yang menciptakan Allah. Itu qadim, terdahulu tadi itu. Tidak ada yang menciptakan Allah. Baqi, kekal. Allah tidak akan seperti kita. Kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ngaji, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang senyum, kadang-kadang enggak. Allah tuh baqi. Baqi itu tetap. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Berbeda, bertentangan, bertolak belakang dengan sifat-sifat makhluk bil itlaqi, mutlak. Nah, jadi selain kita mengenal sifatnya yang tadi super ada, Allah itu ada, di mana adanya. Nah, nanti kita runut di bab-bab selanjutnya itu. Tapi Allah juga terdahulu, kekal. Orang kiamat ya tinggal Allah sendiri kan, kiamat itu tinggal Allah sendiri saja. Hanya menghidupkan malaikat, mematikan malaikat, menghidupkan terus sampai makhluk seperti kita. Dan berbeda dengan kita itu, dengan mutlak Allah itu berbeda. Hadirin yang Allah muliakan, 3 sifat maujud, qadim, baqi itu sifat Allah yang nanti terdiri dari 20 sifat wajib yang harus kita yakini. Yakin Allah itu maujud, ada. Berbeda dengan Tuhan yang analisa Nabi Ibrahim dihancurkan, itu Tuhan-Tuhan yang dibuat oleh orang-orang zaman dulu. Jadi, nah kalau ini semua ada di kita, itu ada berapa agama yang dilindungi? Itu ada 5 ya. 5. Maujudun, qadimun, baqi, walaupun namanya lain tetap harus kita hormati gitu. Tapi untuk yang agama Islam harus meyakini bahwa Allah lah yang paling pantas disebut dengan representasi Tuhan gitu. Jadi rujukan Tuhan ilahun, sembahan yang paling layak adalah zat Allah. Itu tadi. Yang kalau ngasih pasti yang terbaik, tidak mungkin tidak terbaik. Dan keberadaannya bertolak belakang dengan sifat-sifat makhluk. Itu saja hadirin yang Allah muliakan. Jam 6
Nah, kita nanti silahkan lanjut. Insya Allah besok beberapa sifat yang lainnya. Qadimun, qaimun, Allah sangat independen. Tidak mungkin Allah dipengaruhi oleh kita gara-gara kita rajin semua matahari didahulukan 1 menit, enggak. Tetap aja matahari jam segitu terbitnya. Tidak mungkin ada perang Israel dan Iran, matahari dilambatin keluar, enggak. Yang mempengaruhi hanya awan saja. Awan yang mempengaruhi penglihatan kita dan ekosistem udara itu. Mataharinya tetap jam segitu karena buminya berputar juga dengan waktu yang tepat. Jadi qaimun, Allah tegak berdiri sendiri. Kita hanya mengambil secuil nanti yang ada di sifat Rasul dari segi kemanusiaan yang ada di sifat Allah. Ghaniyun, kaya. Nabi Sulaiman itu udah siap-siap. Ya Allah, ini semua binatang di lautan saya yang ngasih makan. Silahkan. 3 hari habis persediaan untuk habis. Allah tidak, sampai sekarang ikan paus sebesar itu saja hidup. Bahkan menurut ulama Asy'ari itu ikan nun yang menelan Nabi Yunus itu sampai yaumil qiyamah. Nah, makannya apa itu? Kan kalau nggak makan mati. Wa wahidun esa, Allah itu esa. Esa itu bukan satu, esanya tunggal. Tunggal. Lebih dari satu, bukan 0, bukan. Esa. Itu. Wahayyun, Allah maha hidup. Jadi Allah itu berdirinya independen, kayanya juga independen. Bukan karena nabung Allah itu kaya. Jadi memang kekayaan Allah yang luar biasa. Bagaimana tidak kaya orang yang kerja bisa kalah penghasilannya dengan orang yang tidak kerja secara fisik. Investasi dia. Sekarang kan bisa terbukti kemahakayaan Allah itu. Di investasi, tiduran jam 10 pagi dia ngopi. Ada yang kerja. Apakah yang kerja harus ikut dengan investasi? Boleh. Tapi secara syariat kalau kemampuan dia masih kerja, ya kerja dulu gitu. Kerja dulu. Nanti kalau ilmunya sudah sampai pada tarapan investasi baru. Jangan kerja gaji 3 juta ikut investasi. Nanti tahu-tahu investasinya investasi bodong. Maka harus basisnya harus, skillnya juga harus siap. Itu hadirin. Nah, Allah itu investasinya luar biasa. Ghaniyun di sini itu kemahakayaan. Kalau kita kayaknya pengen cepat. Wahidun esanya Allah tunggal. Allah itu tunggal saja. Tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Jadi yang dihasilkan oleh Allah itu alam semesta itu diciptakan, bukan dilahirkan. Ciptakan dari pancaran-pancaran keesaan Allah. Wahayyun, dan maha hidup. Allah itu semua makhluk nanti hancur, ya Allah yang satu-satunya yang maha hidup. Nah, kita kalau punya sifat-sifat seperti ini, bukan sifat kholik tapi sifat makhluk, insya Allah kita yakin kepada Allah, ada nilai independen di kita. Tidak harus tergantung kepada orang lain. Sesaat-saat kita harus mandiri. Ghaniyun, kita juga harus punya kaya. Ketika orang berbicara hanya teori, tapi dia minta bantuan terus, mengharapkan bansos, infak dari masjid, tidak juga didengar oleh masyarakat. Wawahidun esa. Jadi ya kita tuh harus ada waktu menyendiri di rumah. Di dalam hidup ini harus nggak usah ikut-ikut ada orang, sendiri aja dulu gitu. Harus menyendiri sewaktu-waktu, berapa menit atau 1 jam. Wahayun, hidup kita harus menghidupkan diri kita, memotivasi diri kita harus. Kalau begini kan sifatnya eksternal. Tapi kalau motivasi diri, hayyun, hidup kita sendiri, itu motivasi yang nanti abadi buat kita. Kita cari apa sih yang
Misalnya maaf nih, Pak Haji udah 65, apa yang membuat Pak Haji motivasinya hidup, tetap hidup? Itu harus dicari itu. Nggak bisa ngandelin dari eksternal, harus dari kita. Itu saja hadirin yang Allah muliakan, mudah-mudahan sekelumit kajian ini nanti ke depannya kita bisa makin yakin bahwa kita tidak salah meyakini Allah adalah sembahan yang patut dan yang layak satu-satunya menjadi cantolan hidup kita di dunia dan di akhirat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.